Selamat pagi Pak Adi Musalin SEMM. Saya bernama Agnes Anjela Sibe, NIM 1810416753. Mata kuliah yang diambil analisis lingkungan bisnis, dosen pengampu Adi Musalin SEMM. Kelas manajemen pagi C. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Apa yang dimaksud dengan lingkungan kontekstual dan umum? Jawabannya, pembelajaran kontekstual atau CTL yang berisi lingkungan dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang mengaitkan pokok bahasan di dalam materi pelajaran dengan konteks atau situasi nyata siswa atau kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Contohnya, memfasilitas siswa mempresentasikan hasil kerja sekelompok, membimbing siswa mengulas kembali tentang materi yang baru dipelajari, dan memberikan umpan balik serta penguatan dalam bentuk lisan, isyarat, ataupun hadiah. Memberikan soal latihan sebagai tindak lanjutan dari pembelajaran. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan lingkungan industri dan lingkungan? Adalah lingkungan yang berada di sekitar industri yang mencangkup serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya. Contohnya seperti asuransi, perbankan, transportasi, dan ekspedisi. Yang C, lingkungan jauh atau remote environment. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu. Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan. Tetapi, suatu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Sebagai contohnya, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi, kesuksesan seorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhannya. Yang D, lingkungan operasional. Keuangan adalah kegiatan yang mencangkup perencanaan keuangan, penganggaran dana, pemeriksaan pengelolaan, pengendalian, pengumpulan, serta penyimpanan dana. Perusahaan yang ditangani oleh manajemen keuangan, yaitu contohnya mengawasi dan mengendalikan biaya. Saya akan menjawab pertanyaan yang apa yang dimaksud dengan analisis PETEL. PESTEL analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. PESTEL analisis dapat digunakan untuk mempertimbang faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu politikal, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah Anda? Lingkungan industri atau lingkungan eksternal berpengaruh di daerah saya karena banyaknya pemasok atau pesaing yang mencangkup serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk, pengganti, dan intensitas persaingan di antara pesaing yang secara langsung mempengaruhi bisnis dan serta tanggapan kompetitifnya. Di sini saya akan menjawab soal bagian B. Video bagian pertama. Apa judul video di bawah ini? Judulnya analisis PESTEL Honda. Siapa pembicara di dalam video-video yang Anda tonton? Firen Hafifah. Jelaskan secara rinci teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di bawah ini. Apa itu PESTEL? PESTEL merupakan contoh yang sangat berguna dalam memahami gambaran menyeluruh lingkungan di mana usaha kita beroperasi dengan pemahaman menyeluruh di mana usaha kita berada dapat mengambil kesempatan yang ada serta memanipulasi risiko ancaman. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari video yang ditonton?
Manfaat yang saya dapatkan dari video tersebut yaitu Honda telah berinvestasi banyak untuk menjaga tren sosial dan demografi. Selain meluncurkan mobil ramah lingkungan untuk menarik pelanggan, Honda juga memperluas bisnisnya. Video bagian 2. Apa judul video di bawah ini? Analisis SWOT perhitungan. Siapa pembicara di dalam video-video yang Anda tonton? Emron. Jelaskan secara rinci teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di bawah ini. Menghitung bobot rating dalam analisis SWOT dengan mudah. Dalam analisis SWOT terdiri dari 4 kata yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluangan, dan threat atau ancaman. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari video yang Anda tonton? Manfaat yang saya dapatkan dari video itu adalah cara menghitung bobot ranting dalam analisis SWOT. Soal video bagian ketiga. Apa judul video-video di bawah ini? Konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Siapa pembicara di dalam video-video yang Anda tonton? Nita Fitria, FKEP. Jelaskan secara rinci teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di bawah ini. Bisnis adalah aktivitas menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Manfaat apa yang Anda dapatkan dari video yang Anda tonton? Manfaatnya yang saya dapatkan dari video itu adalah di mana kita dapat melakukan konsep bisnis untuk aktivitas individu dengan cara menyediakan barang dan jasa untuk dijual dan mendapatkan laba atau untung. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara di dalam video tersebut? Bersaing dengan cara sehat. Video bagian 4. Apa judul video-video di bawah ini? Manajemen strategis. Siapa pembicara di dalam video-video yang Anda tonton? Diananda FP. Jelaskan secara rinci teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di bawah ini. Dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan, dalam hal ini kekuatan dan kelemahan perusahaan, terdapat 2 langkah besar yang harus dilakukan perusahaan. Yang pertama adalah identifikasi komponen variabel dan yang kedua adalah evaluasi variabel internal. Manfaat apa yang Anda dapatkan dari video yang Anda tonton? Manfaatnya yang saya dapatkan dari video itu adalah menganalisis lingkungan internal perusahaan dengan 2 langkah adalah yaitu komponen variabel dan yang kedua adalah evaluasi variabel internal. Bagaimana penjelasan dan mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Mengklarifikasikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Terima kasih.